boleh maju dulu. Ini depan masih kosong. Saya doakan itu yang di belakang ini yang di pulang dari wirid, pulang dari ngaji diajak shopping ke Nagoya Hill, beli emas 70 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa sihah wal afiyah wassalamah wal barakah wal maghfirah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurus taklim, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Darul Aman Perumahan Benih Raya yang sama-sama hadir di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semuanya yang hadir diberikan oleh Allah panjang usia yang barokah, sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat juga dompetnya. Paling serius aminnya juga kalau dengar dompet. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir di sore hari ini rumah tangganya Allah jadikan sakinah mawaddah warohmah. Anak keturunannya solih dan solihah. Yang datang dalam keadaan sakit pulang jadi sehat. Yang sedang sedih pulang jadi bahagia. Yang sedang sempit pulang dari ngaji jadi lapang. Yang datang dalam keadaan sulit pulang ngaji Allah jadi mudahkan. Yang datang ngaji di rumah bingung mikirin cicilan hutang, pulang jadi lunas hutangnya. Amin ya robbal alamin. Yang penting ngaji. Yang penting apa, Bu? Ngaji. Niat ibu ngaji karena apa? Karena Allah. Karena dengan mengaji salah satu tanda syukur kita diberikan sehat sampai detik ini masih bisa bernapas. Betul tidak Ibu? Di rumah sakit orang mau bernapas harus pakai apa? Oksigen, dan itu bayarnya mahal. Kita tinggal mau makan sama apapun nikmat. Mau tidur silahkan, tidurnya pun nyenyak. Itu bukti bahwa kita masih diberikan karunia sehat. Makanya ngaji inilah jalan kita mensyukuri nikmat Allah. Yakin janji Allah yang terdapat di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Gak bakalan rugi orang yang hidupnya rajin ngaji. Meski pulang ngajinya suka lupa lagi. Betul apa betul? Betul apa betul? Ditanya ibu-ibu paham tidak? Paham. Hafal tidak? Hafal. Nanti keluar aja dari pintu sini sudah lupa lagi, nggak apa-apa. Sudah ngaji juga sudah, alhamdulillah. Karena ngaji juga jadi jalan kita diampuni dosa-dosa oleh Allah. Punya dosa Ibu? Punya dosa tidak Ibu? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau banyak banget? Coba jujur, dosa paling banyak kepada siapa? Jujur ngaku.
suami, padahal uangnya dimintain terus, nggak kerja direpetin terus, padahal itu anak orang loh Bu, harusnya disayang, dielus-elus tiap hari. Kalau merasa banyak dosa, apa yang harus kita lakukan? Taubat, minta maaf, banyak istighfar. Dan diantara jalan kita diampuni dosa adalah diantaranya dengan mau mengaji. Nanti ibu pulang dari ngaji, pokoknya cari suami, bukan minta uang, bukan. Ambil tangannya, kecup tangannya, salim dengan takdim. Coba saya mau nanya ibu-ibu tadi mau ngaji, salim nggak ke suaminya masing-masing? Izin tidak ke bebeknya masing-masing? Izin tidak? Oh, lagi karajo. Kan ada WA. Nggak ada alasan. Bebek, mamah mau ngaji dulu ya bebek. Yakin suami ibu makin mabuk kepayang. Pokoknya kita gemoy saja di hadapan suami, kita mirip Luna Maya. Karena sudah terpikat dengan akhlak kita. Jadi ibu jangan ngaji kayak minum obat sehari 3 kali, tapi sama suami tidak baik budi. Karena ridho kita itu terletak pada keridoan suami, surga kita itu terletak pada keridoan suami. Awas pulang dari sini, suami datang kerja, salim, cium dengan mesra. Mau bawa uang, mau nggak bawa uang, cium. Kenapa? Karena setiap kita salim kepada suami, rontok dosa-dosa kita. Dan ada lagi pahala plusnya, pahala mencium Hajar Aswad. Bila kita sering mencium pasangan kita, tapi ingat pasangannya yang halal ya, gak boleh pasangan orang lain, dosa. Jadi sama pahalanya dengan mencium Hajar Aswad. Ibu-ibu tahu tidak Hajar Aswad di mana? Hajar Aswad adanya di mana? Masjidil Haram di Mekah. Mau umroh sekarang paling murah berapa juta? 35 ya, 29 ada cuma 9 hari. Kalau mau 12, 13 hari 34, 35 juta. Ibu, kalau belum cukup tabungan untuk mencium Hajar Aswad, karena kalau bisa umroh pun belum tentu bisa mencium Hajar Aswad karena saking berdesak-desakannya. Makanya itu jangan disia-siakan Hajar Aswad di rumah. Mau tidur, cium dulu Hajar Aswad. Mau pergi kerja, cium dulu Hajar Aswad. Pulang ngaji karena tadi mau berangkat katanya lagi kerja, datang pulang ngaji, suami datang kerja, meskipun semerbak wanginya. Wangi apa Bu? Cium itu Hajar Aswad, berkah rumah tangga kita. Amin ya robbal alamin. Kadang kita ngejar pahala Allah, ngejar barokah Allah, jauh-jauh didatangin. Padahal barokah Allah itu ada di sekeliling kita. Anak kita jalan turunnya berkah Allah, suami kita jalan turunnya rahmat dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mau diamalkan nanti pulang dari sini ngecup Hajar Aswad mau? Iya, berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Alhamdulillahirabbil alamin, puja puji dan syukur selamanya kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu ini saya ngomong jelas nggak? Jelas. Kalau nggak jelas nggak usah pakai mic. Jelasan pakai mic atau jelasan nggak pakai mic? Nggak pakai mic. Hah? Jelas nggak pakai mic? Oh, jelasan nggak pakai mic. Maksudnya biar ibu-ibu yang di belakang maju. Oh, tapi nanti yang di luar nggak kedengeran ya? Iya.
Materi di sore hari ini Ibu Ketua minta tentang fikih haid. Haid paling sedikit 24 jam alias 1 hari 1 malam. Kebiasaan waktu haid 7 hari 7 malam. Paling lama waktu haid 15 hari 15 malam. Berarti kalau darahnya kurang dari 24 jam atau darahnya melebihi 15 hari 15 malam, maka darah yang kurang atau darah yang lebih bukan darah haid, tapi darah istihadoh alias darah penyakit. Dihukuminya sama seperti tidak sedang haid, alias wajib mandi, wajib sholat, wajib baca Al-Quran, wajib puasa. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hitungan paling sedikit waktu haid bukan berarti ketika keluar darah harus langsung deras. Jadi dihitung sedikitnya waktu haid 24 jam itu kalkulasi dari hari pertama keluar darah sampai kita bersuci. Karena tidak mungkin wanita yang haid langsung deras. Biasanya juga diawali dengan flek coklat, betul tidak? Flek coklat hari pertama, hari kedua fleknya agak merah, darah segar. Hari ketiga udah mulai deras, keempat deras-derasnya, kelima sudah mulai berkurang, keenam sudah mulai surut, ketujuh bersih di celana dalam tidak ada, betul tidak? Ini waktu yang 7 hari ini kebiasaan alias kebanyakan alias mayoritas perempuan. Tapi tidak mesti ibu patokan ke 7 hari, karena ada yang haidnya 9 hari, ada yang haidnya 4 hari, ada yang haidnya 12 hari, ada yang haidnya 14 hari. Boleh, karena darah haid itu terbatas maksimalnya 15 hari. Yang tidak dihitung haid bila tanggal 1 Februari ibu keluar darah, terus nyambung sampai tanggal 15 Februari, masuk tanggal 16 Februari darah masih keluar. Mau keluarnya banyak, mau keluarnya sedikit, mau keluarnya hanya flek, tapi di hari ke-16 darah yang keluar bukan lagi hitungan haid. Jadi masuk hari ke-16 ibu wajib mandi. Mandinya sama dengan mandi ibu wajib seperti biasa. Mandinya pakai niat. Karena apa bedanya mandi besar dan mandi biasa? Kalau mandi biasa, meskipun dialirkan air seluruh tubuh, dia tidak pakai niat, itu mandi biasa. Tapi mandi besar, mandi yang menyeluruhkan air ke sekujur tubuh, tapi pakai niat. Nawaitul gusla lirob ilhadasil akbari pardo lillahi ta'ala. Umi Naila, kok nggak disebut haidnya? Kok nggak disebut junub dari melahirkannya, dari nipasnya, atau dari jima berhubungan suami istrinya? Boleh disebut, tidak disebut pun tidak apa-apa, kan sudah mencakup. Niat saya mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah. Karena semua hadas besar itu ada 6, ibu. Ini sekalian dijelaskan ya. Hadas besar itu junub. Junub itu hadas besar. Bisa hilang hadas besar atau junub dengan mandi besar, yaitu mandi yang disertai niat mengalirkan air ke seluruh badan kita. Apa yang 6? Yang
6 yang wajib mandi. Yang pertama, berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri, kalau halal namanya jima. Kalau berhubungan bukan dengan suami istri yang halal namanya zina. Dua-duanya kalau sudah berhubungan suami istri wajib mandi besar. Mandi besar adalah mandi yang pakai niat. Yang kedua yang mewajibkan mandi besar adalah keluar air mani. Maaf Ibu, karena ini fikih memang harus dijelaskan dengan rinci, bukan jorok, karena memang ini hukum. Kebanyakan dalam masalah fikih banyak ibu-ibu yang malu bertanya. Ya udah, saya pakai contoh ibu-ibu di perumahan yang lain yang berani bertanya. Yang dimaksud berhubungan suami istri yang mewajibkan mandi bukan hanya memasukkan kemaluan laki-laki seutuhnya. Mau masuknya setengah, mau masuknya 2 cm, bahkan hanya nempel saja. Maaf, bahkan hanya Ibu jangan ketawa membayangkan ya, punya masing-masing ini. Bahkan hanya nempel saja ke mulut rahim. Ada sebagian ulama yang mewajibkan mandi untuk kehati-hatian. Karena apa? Tidak semua orang hasratnya bergejolak sampai akhir. Ada contoh nyata. Pertanyaan dari ibu-ibu perumahan lain, jangan disebut, nanti malah malu, kasihan. Contoh, karena mungkin ada sama peristiwanya, mungkin ibu malu bertanya, ini contoh, bersyukur ini sama orang yang nanya. Umi Naila, saya sama suami berhubungan, tapi baru masuk setengahnya. Suami saya langsung gak mau. Kenapa? Lemes gara-gara ingat bayar KPR belum lunas. Dan ini kisah nyata. Meskipun belum masuk semua, meskipun tidak sampai keluar air mani, yang namanya sudah masuk wajib mandi. Boro-boro sudah masuk semuanya, masuk tok tok tok, assalamualaikum, pulang lagi ya, udah itu wajib mandi. Maaf ya Bu, ini fikih ya Bu, harus jelas. Karena takutnya begini, ada kejadian ibu dan suami ibu berhubungan, suaminya ujung-ujung di tengah jalan udah nggak hasrat lagi, nggak tahu kenapa, sampai tidak keluar air mani, suaminya nggak mandi. Nah itu yang diharamkan. Kenapa? Suami ibu junub melaksanakan sholat subuh, sah nggak sholatnya? Lalu masuk ke masjid, padahal haram orang junub masuk masjid. Lalu kalau contoh bulan puasa suaminya berpuasa, sah nggak puasanya? Enggak. Makanya mandi wajib itu erat kaitannya dengan sholat dan ibadah kita sehari-hari. Baru 2 tadi ya, keluar air mani. Keluar air maninya mau dengan cara biasa, wajar atau luar biasa. Kalau seperti yang biasa bagaimana Umi Naila? Ya tadi berhubungan suami istri. Kalau yang luar biasa bagaimana? Ibu sebelum tidur nonton YouTube, lihat film Sahrukan. Di dalam mimpi ibu film Sahrukan, kuce kuce hotahe. Pas bangun basah, mimpi basah. Nah sama ibu, karena sudah mimpi basah keluar air mani, wajib mandi. Mandinya pakai niat, namanya mandi besar. Yang ketiga, haid. Ketika darah haid sudah bersih, wajib sesegera mungkin mandi besar. Tidak boleh menunda-nunda. Kalau sudah benar-benar diperiksa ke dalam pakai tisu, karena sudah dicontohkan oleh Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah kalau setelah setelah haid tidak mandi dulu, tapi ngambil dulu kain putih, karena zaman dulu belum ada tisu ya Bu ya, belum ada tisu, belum ada kapas. Jadi kalau ibu biasa haid 7 hari, ambil yang biasanya aja ya.
Sudah ibu 7 hari di celana dalam sudah tidak ada, ibu jangan langsung mandi. Ambil dulu kapas, ambil dulu tisu, masukkan sedikit ke dalam vagina kita. Kalau di tisu sudah putih, bersih, tidak bau amis darah, tidak ada cairan coklat apalagi masih merah, maka ibu boleh mandi. Karena yang ditakutkan banyak kejadian, apalagi kalau istri sudah punya suami, merasa sudah bersih di celana dalam langsung mandi, malamnya berhubungan keluar lagi darah. Kan? Ya kan? Ya, katanya. Mungkin karena goncangannya terlalu kencang ya. Jadi keluar lagi darah. Bisa jadi karena ketidakhati-hatian kita. Kita sebenarnya masih haid tapi maksa mandi. Boleh minum dulu? Ibu-ibu puasa ya? Ini bulan Rajab saya nggak puasa, maaf. Ibu-ibu, jadi perlu diperhatikan untuk kehati-hatian. Bila sudah bersih haid kita, di celana dalam sudah tidak terlihat lagi bercak darah, maka ibu periksa dulu sedikit pakai tisu atau pakai kapas. Takutnya di celana dalam sudah bersih, diperiksa ke dalam pakai kapas atau pakai tisu masih ada bercak, berarti belum boleh mandi besar. Karena di antara yang diharamkan bagi wanita yang haid adalah mandi besar. Kalau wanita haid boleh gak keramas? Boleh. Tapi tadi katanya gak boleh mandi besar. Kan beda antara mandi keramas dan mandi besar. Kalau mandi keramas gak pakai niat. Kalau mandi besar pakai niat, cuma sama keramasnya. Kasihan kalau nggak keramas, ibu haid 9 hari nggak keramas, aduh kasihan suaminya, udah nggak bisa diapa-apain, wanginya semerbak ya bu. Jadi selama haid juga kita tetap wajib menjaga kebersihan tubuh kita, minimal jangan bau lah dekat suami, kasihan. Nah ibu-ibu, yang keempat yaitu yang wajib menjaga kebersihan tubuh kita, minimal jangan bau lah dekat suami, kasihan. Nah ibu-ibu, yang keempat yaitu yang wajib setelah bayi keluar. Yang keenam adalah meninggal. Jadi orang yang meninggal wajib dimandi besarkan. Tadi untuk masalah haid, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Di bulan Ramadan nanti, bila contoh 5 menit lagi ke buka puasa, ibu ternyata sakit perut, lalu ibu ke kamar mandi, ke WC, padahal 5 menit lagi udah dengar ngaji anak-anak di masjid karena sebentar lagi mau takjil. Pasti buka celana dalam, haid. Coba ibu, bagaimana perasaannya? Mana hari pertama, perjuangannya luar biasa, sahurnya pun segala ada, opor lah, rendang lah, komplit. Pokoknya kalau hari-hari pertama. Nanti hari-hari ujung baru mie sama telur. Pas dibuka ternyata haid, maka meskipun 5 menit lagi ke maghrib, ibu wajib langsung buka. Tidak boleh pura-pura nggak haid karena hari itu nggak mau saya kodok, saya udah capek, nggak bisa. Emangnya Allah bisa dibohongi? Nggak bisa. Meski 5 menit lagi, boro-boro 5 menit lagi sudah dengar doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Doa apa itu? Doa menjelang buka puasa. Perhatikan, 1 detik 1 menitan lagi kebuka, pas ibu pipis, ibu keluar darah, udah batalin. Minum Allahumma lakasumtu, nggak boleh ditahan-tahan. Dan hari itu tidak dihitung puasa, langsung tulis masuk list hutang puasa. Itu bedanya.
kalau kita haid maka sesegera mungkin kita buka puasa. Tapi kalau mandi besarnya siang hari, contoh ibu bersuci jam 10 pagi. Karena ibu haid kan, tapi udah bersih. Ibu bersucinya di jam 10 pagi. Maka ketika ibu sudah mandi besar, ibu tidak boleh makan dan minum. Dengerin Bu, kalau mandi besarnya siang hari, setelah ibu bersuci, ibu tidak boleh makan dan minum. Wajib menahan makan minum seperti orang yang sedang puasa. Namanya imsak. Atau kalau gitu mah rugi? Enggak rugi, kan memang perintah Allah. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali balasannya kebaikan lagi. Jangan pernah bilang rugi dalam ibadah, semuanya akan Allah berikan balasannya. Itu ya, paham ya Bu ya? Karena memang waktunya sangat singkat. Intinya ketika kita bulan puasa keluar darah, meski 2 menit lagi ke buka puasa, kita wajib sesegera mungkin buka puasa. Tapi kalau kita mandi besar dari haid di siang hari, maka setelah mandi wajib menahan, tidak boleh makan dan minum sampai maghrib seperti layaknya orang berpuasa. Tapi hari itu tidak dihitung puasa, masuk list catatan kodok puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama berdoa karena waktu sudah menunjukkan jam 5:30 dan snack pun sudah dibagikan. Jadi konsentrasi sudah pecah. Apalagi di depan ada anggur hijau, jadi tambah tidak fokus ngajinya ya. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Allah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lizawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan silaturahmi kita silaturahmi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan silaturahmi ini menjadi jalan kita sehat walafiat, panjang usia, dan diberikan kelancaran dan keberkahan rezeki kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan dan doa yang telah dipimpin oleh Ustazah Naila. Terima kasih banyak kepada Ustazah yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga dari tausiahnya tersebut dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin.